Selamat pagi pemirsa, selama 7 menit ke depan Anda akan bersama saya, Algi Maulana, dalam acara Ini News yang akan bahas berita aktual dan terpercaya. Kali ini kami sedang berada di Balai Pembenihan Induk Udang Unggul dan Kekerangan di Karangsembali untuk menggali lebih dalam mengenai peran biosecurity dalam menjadi kunci penting kesehatan ikan dan keberlanjutan budidaya marikultur di Indonesia. Bayangkan, hanya karena satu ikan yang sakit saja dapat mengancam seluruh kolam budidaya. Setiap tahun, pembudidaya harus kehilangan hasil panennya bukan karena cuaca, namun karena penyakit yang tak terlihat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem perlindungan yang bekerja secara diam-diam, namun bukan superhero, tetapi biosecurity. Sebuah konsep yang mungkin terdengar asing, namun justru menjadi fondasi penting dalam budidaya perikanan modern. Sekarang, mari kita saksikan. Ibu Suci Rahmawati Ramadan, seorang analis aquakultur yang telah berkarya di BPU2K selama kurang lebih 3,5 tahun terakhir. Beliau berfokus pada hatchery udang faname dengan keahlian dalam kegiatan pemuliaan, baik itu konvensional maupun molekuler. Untuk menggali informasi lebih dalam, sudah ada 7 rekan tim yang akan berbincang langsung dengan Ibu Suci. Langsung saja, kita buka liputan ini bersama Ines dan Medina untuk menggali lebih dalam mengenai informasi exclusion atau pencegahan penyakit ke dalam fasilitas budidaya. Silakan. Baik, terima kasih Algi. Dan untuk Ibu Suci, mungkin untuk pertanyaan awal mengenai induk udang. Nah, dari mana sih biasanya induk udang ini didapatkan dan apakah ada treatment khusus terhadap induk tersebut? Kita dapatkan hasil genetik baru. Jadi dia masih keturunan dari induk Nusantara yang dari Situbondo, kemudian dapat nih di sini. Kemudian setelah itu sudah tidak melakukan impor lagi, kita lanjutkan kegiatan pemuliaannya, kita lakukan seleksi. Nah, untuk masuk ke hatchery tentu harus ada karantina. Baik, selanjutnya pertanyaan mengenai alur lalu lintas pekerja dan tamu. Apakah ada aturan tertentu di balai tersebut? Nah, 2 unit ini, hatchery dan pemeliharaan produksi induk, hatchery dan MC dan NC itu dia tertutup, jaga ketat. Kemudian selain itu, di sini ada peran satpamnya, peran security di sini. Jadi dia setiap 1 jam itu melakukan patroli. Terima kasih Ines dan Medina. Selanjutnya kita beralih ke Apriani dan Nabila yang akan membahas tentang containment atau pencegahan penyebaran penyakit dalam fasilitas budidaya. Silakan. Baik Ibu, saya Apriani, izin bertanya Bu, bagaimana sih proses pembersihan atau sterilisasi pada tangki, wadah maupun jaring sebelum digunakan? Apakah ada bahan atau cairan tertentu yang dipakai untuk membersihkan dan mensterilisasikan alat? Kegiatan sterilisasi rutinnya itu sebelum melakukan produksi kita unit ini sudah dilakukan kegiatan pengeringan. Baik, bagaimana sih cara pengaturan kepadatan benih atau larva agar tidak stres dan memicu terjadinya penyakit? Yang pertama, padatan di SOP di sini, padatan 8 ton air, 8 meter kubik air, itu ada maksimal 100 ekor. Terima kasih Apriani dan Nabila. Selanjutnya untuk menutup wawancara, Anissa, Syafa, dan Indah akan menggali informasi lebih dalam mengenai eradication atau penghilangan penyakit yang sudah tersebar dalam fasilitas budidaya. Silakan. Bu izin bertanya, apakah di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan ini terdapat monitoring kesehatan yang dilakukan kepada larva atau benih udang itu sendiri, mungkin dengan cara mikroskopis, uji lab, ataupun pemeriksaan secara langsung? Kalau monitoring rutinnya itu kita lakukan uji lab, uji PCR rutin. Itu saat kita mau melakukan pengiriman itu sudah pasti kita PCR dulu untuk mengetahui dia bebas dari virus ya. Kemudian untuk mikrobiologi itu kita lakukan seminggu sekali. Kemudian kualitas air juga 1 minggu sekali, kualitas air yang amonia nitrat ya. Ibu izin bertanya mengenai apabila ditemukan tanda-tanda penyakit, hal yang harus dilakukan atau bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Punya SOP-nya kalau misalnya sudah positif gitu ada penyakit, di SOP itu dijelaskan bahwa kita harus segera memisahkan organisme itu. Jadi selanjutnya saya ingin tanya terkait limbah nih. Untuk limbah sendiri, bagaimana sih cara pengelolaannya? Baik itu limbah air atau organisme yang mati. Untuk organisme yang mati ini bagaimana cara menanganinya agar tidak menyebar ke organisme yang lain? Jadi di balai ini itu ada instalasi pengelolaan air limbah.
Jadi airnya itu tidak langsung kita buang ke laut. Ada instalasi. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh rekan tim dari Balai Pembenihan Induk Udang Unggul dan Kekerangan. Saya Algi Maulana beserta seluruh tim reporter pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya, dan ingat, budaya yang sehat dimulai dari biosecurity yang baik. Terima kasih.